Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sharing bagaimana cara instalasi dan mengkonekkannya ini nih. URU 4500 fingerprint dari Fingerspot. Kalau kalian cobanya menggunakan sysap atau VXP itu bisa langsung connect. Tapi ketika menggunakan SDK-nya untuk Delphi itu error ya. Delphi sama PB tidak bisa. Ternyata ada beberapa step yang harus kita lakukan, di antaranya seperti ini, guys. Oke, asumsinya kalian sudah install drivernya. Drivernya nanti di CD sudah berbentuk seperti ini ya. Jadi kalian silakan setup aja seperti biasa. Kalau tidak jalan menggunakan setup exe ini, teman-teman masuk aja ke foldernya secara manual, kita install. Pilih path-nya 32 atau yang 64 tergantung dari Windows kalian, bla 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 bla. Asumsinya sudah selesai ya. Bagaimana cara menjalankan SDK Delphi-nya? Nah, ini saya sudah dapat filenya langsung dari technical support-nya. Dikasih file untuk khusus Delphi ya. Jadi untuk VB sebetulnya di sini ada sampel, bisa PXP, bisa Delphi, VB, VB6 dan Visual Sysap. Nah, yang ini saya sudah coba ya tadi yang Sysap itu sudah bisa. Tapi yang DLP tidak bisa. Jadi tadi saya minta lagi file sampelnya dan dikasih seperti ini. Oke, langsung aja kita coba. Ini kalau secara driver sudah jalan, kita coba dulu ya Digital Persona, lalu masuk ke One Touch SDK, masuk ke sampel, lalu Visual Basic Studio, lalu CISAP, lalu UI Support. Berikutnya foldernya adalah release. Kalau kita coba di sini, ini aplikasinya sudah tidak bermasalah ya. Ya, kita coba scan. Tadi saya scan menggunakan telunjuk. Misalkan saya mau pilih pakai jempol, pakai ini ya, jari ibu. Nah, teman-teman tinggal ditekan aja gini, lihat perubahannya. Satu, nah, gagal. Ini harus pas nih. Gagal lagi. Dua, tiga, susah juga guys. Hai, ini pada minyaknya. Tiga, empat. Hai, mantap ya. Jadi sudah connect. Jadi artinya secara driver itulah oke. Tapi ketika menggunakan yang versi Delphi, Source SDK lalu masuk ke CD setup, masuk ke sampel, di sini ada untuk Delphi dan sudah ada disediakan executable-nya, artinya aplikasi sudah jadinya. Kalau kita running, ini langsung class not registered. Jadi artinya masih ada komponen-komponen pendukung yang dibutuhkan oleh aplikasi ini. Jadi sekarang kita install dulu komponennya. Pertama-tama kalian buka dulu Delphi 7-nya. Untuk bahasa lain silakan kalian cari aja ya untuk, VB dan bahasa-bahasa yang lain kalau tidak connect menggunakan default dari CD, teman-teman bisa langsung aja hubungi technical support-nya. Open biasa, jadi jangan ada project kayaknya. SDK fingerprint Delphi 7 komponen. Oke, open lalu masuk ke komponen, install komponen, ke new packet, browse, simpan di C. Kalau kalian, FAT32 ya di sini posisinya, borderline-nya no. Karena saya 64 jadi adanya di sini. Borderline Delphi 7 lalu lib, simpan di sini namanya flag kode. Oke, lalu oke. Nah, maka di sini akan ditampilkan komponen baru. Nah, di sini sudah install ya. Sudah sukses instalasinya. Oke. Tandanya sukses, silakan teman-teman geser ke sebelah kanan di palet T ini. Maka di sampingnya di sini ada namanya flag kode SDK. Ini ada 3 komponen baru. Lalu berikutnya masuk ke tool environment option. Lalu masuk ke library. Lalu klik tombol titik-titik ini ya. Oke, di sini pilih lib ya, Delphi lib, lalu pilih titik-titik. Nah, ini arahkan ke ini, ke C, program file, buruan Delphi, lalu
oke, gitu aja. Oke oke, lalu oke. Berikutnya berarti di sini kita sudah punya komponen baru yang namanya file kode SDK. Coba kita cobain di project baru. Nah, tandanya kalau sudah jalan komponennya, teman-teman di sini pakai aja komponennya semuanya coba ya. Lalu langsung aja di running. Kalau bisa jalan berarti sudah tidak ada masalah. Oke. Berikutnya tutup dulu aplikasi Delphi-nya, tutup. Lalu berikutnya cari file yang namanya flag kode DSK di Windows, lalu sistem 32, lalu masuk ke syswon, syswon 64. Jadi ke Windows lalu ke syswon 64. Nah, di sini cari flag kode DSK DLL, lalu di properties. Nah, di sini lihat versinya ya. Kalau versinya belum versi 07, maka teman-teman harus ke CMD dulu, masuk ke run administrator, lalu masuk ke direktori sistem Windows ya. 32 berarti CD gitu. CD sys wow 64 karena saya ada di sini ya. Oke, kita cobain dulu ya sebelum di unreg, siapa tahu yang versi 20 sudah bisa jalan. Kita cobain yang executable-nya saja, coba. Masih belum jalan, guys. Ini versinya, ini versi 7. Oh, ya. Oke, berarti ya si libnya kita ikutin aja ke versi 7 kan. Jadi kalian lihat dulu di flag kode SDK milik kalian yang sudah diinstal tadi di C, lalu Windows, lalu sistem 32, lalu syswow. Ini karena saya syswow-nya itu ada di luar di Windows ya. Jadi syswow-nya ini ada yang di dalam ini, ada yang di luar. Lalu cari flag. Nah, ini ya. Flag kode SDK, lalu klik kanan dan properties, lihat di bagian detail versi. Nah, ini versinya kan versi 20, sedangkan yang dipakai adalah versi 7. Jadi kalian harus menggantinya file ini dengan versi 7. Nah, versi 7-nya sudah disediakan di source-nya tadi. Kalau kita lihat di master aplikasinya, master source-nya, ini sudah ada library. Kalau kita lihat properties detailnya ini versi 7. Nah, bagaimana cara nimpanya? Caranya adalah masuk ke CMD, lalu klik kanan Open as Administrator. Nah, di sini posisi 32, kalian tinggal gini aja. CD sys wow 64 enter. Nah, karena saya foldernya itu ada di luar ya, ada di Windows-nya langsung, bukan di sistem 32. Jadi saya harus keluar dulu dari sini, baru masuk ke sys wow 64. Nah, sudah masuk. Lalu berikutnya adalah reg svr 32 spasi min u spasi nama file yang tadi, yaitu flag kode sdk.dll. Ini adalah untuk mengunregister ya, mengunregistrasi, lalu enter. Oke, berikutnya adalah ini copy, timpa ke folder yang Windows System 2 sys wow 64 tadi. Lalu di sini klik kanan paste ya. Timpa. Oke, continue. Nah, berikutnya setelah di-copy atau ditimpakan, teman-teman masuk lagi ke CMD yang tadi, lalu di sini harus diregistrasikan. Nah, caranya sama dengan yang tadi, tapi min u-nya dihilangkan ya, tinggal enter aja. Nah, di sini maka DLL registered server in flag kode SDK berhasil. Jadi artinya sudah diregistrasikan. Oke, selesai di sisi DLL. Berikutnya teman-teman balik lagi ke source code-nya. Kan tadi kan ada 2 file lagi ya. Ini sudah selesai, tinggal yang gini. Ini tinggal di blok, lalu klik kanan dan run as administrator. Oke, sudah selesai. Sekarang kita coba ya. Masuk lagi ke Delphi-nya. Silakan buka aplikasi Delphi-nya. Lumayan juga ya step by step-nya. Jadi tadi step-nya adalah pertama kalian install dulu driver si fingerprint-nya. Terus bisa kalian langsung tes di
SDK selain Delphi, misalkan menggunakan Sysap. Tadi kalau menggunakan Sysap itu langsung bisa running, jadi ini langsung bisa dites, nyambung tidaknya si driver ke sini. Tapi untuk, Delphi dan VB ada beberapa step lagi yang harus kalian jalankan, yaitu seperti tadi, instalasi SDK dan file-file DLL yang dibutuhkan. Oke, kita coba, projeknya. Teman-teman tinggal masuk ke file, lalu open project, lalu masuk ke source code-nya, dan masuk ke sampel kodenya, open. Nah, di sini teman-teman tinggal running aja. Nah, di sini sudah jalan, coba kita fingerprint registrasi dan bisa kayaknya, guys. Kita coba ya. Oke, berikutnya di sini tinggal masukin aja serial number yang ada di dus-nya, guys. Di sini sudah ada lengkap semuanya, lalu klik registrasi dan teman-teman tekan di sini bebas mau jempol, mau curug, kelingking apapun ya. Saya coba yang jempol kanan. Oke, masuk. Kalau gagal nggak keluar gambarnya ya, itu harus sampai 4 kali, dua dua kali lagi. Oh harus lampunya ini harus sampai mati, tuh kan. Jadi ngetesnya tuh lampunya harus sampai mati, coba ya lihat perubahannya di kotak. Pas mati angkat, tek, nah berarti sudah berhasil ngebaca guys. Oke, gitu aja bagaimana cara install dan pasang komponen untuk, mengkoneksikan SDK-nya ke sini guys. Tidak ada yang sulit selama kita bisa mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video berikutnya akan kita bahas bagaimana cara menyimpan data hasil scan ini ke database. Tentunya databasenya MySQL guys. Untuk itu jangan lupa saya nitip like dan subscribe ya. Biar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari saya. Terima kasih.